banyak menyimpan file-file atau data-data di Google Drive atau di Google. Nah, ini salah satunya juga. Di akun Belajar ID ini kita bisa share drive. Itu kalau di apa namanya? Di akun biasa itu hanya sebatas dibagikan saja. Di sini juga ada sebat dibagikan. Tapi di sini ada share drive. Gunanya adalah di mana kita bisa saling mengirim file ataupun bekerja sama tanpa harus tatap muka. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, di sini ada share drive. Nah, di sini saya ada share drive untuk kita saling berbagi. Kita klik kanan, new share drive. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama. Misalkan kita latihan. Kita create. Nah, kita akan langsung dibawa ke folder latihan. Sebentar. Ya, folder latihan. Nah, di sini kita bisa menambah folder lagi, menambah dokumen, atau kita juga bisa mengupload file atau membawa dari luar. Misal kita akan menambah dokumen baru. Nah, untuk menambah dokumen juga kita bisa tidak hanya sebatas dari klik kanan atau di sini, kita juga bisa mengambil dari folder drive ibu bapak yang ada di laptop. Kita tinggal tarik saja, pindahkan ke sana. Misalnya seperti ini. Kita tarik. Kita drag, kita lepas. Nah, di sini akan tampilan bahwa kita sedang mengupload data. Nah, di sini. Ini file yang kita akan bagikan bersama. Nah, yang akan kita bagikan itu dengan siapa? Nah, di sini ada manage member. Kita membagikan dengan misalkan dengan teman kita. Misal kita dengan Pak Chandra. Tinggal klik. Nah, di sini kita kasih isi pesan. Misalkan latihan. Nah, di sebelum kita send, kita beri keleluasan kepada Pak Chandra. Misalkan Pak Chandra mau sebagai apa? Hanya untuk melihat,
memberi komentar saja, atau di sini dia bisa menambahkan dan mengedit file. Atau sebagai content manager, dia juga bisa menambahkan, menghapus, memindahkan, dan mengedit. Kita kasih sebagai content manager supaya Pak Chandra lebih leluasa. Kita send. Kita share anyway. Maka akan terlihat di sini ada 2 orang yang telah tergabung di share drive ini. Nah, itu mungkin Bapak Ibu untuk pengenalan tentang belajar ID dan bagaimana cara mengaktifkan akun belajar ID, dan juga mungkin sedikit tentang kelebihan dari Google Drive sendiri. Selanjutnya mungkin materi akan disampaikan oleh Pak Chandra. Pak Chandra atau Bu Fitri sudah masuk? Ya, baik Bapak, saya alhamdulillah sudah masuk. Bagaimana? Ibu Fitri sudah masuk? Sudah Pak, ya. Oh, suaranya jauh Ibu. Jauh. Halo, Assalamualaikum. Ibu Bapak, apakah sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam. Apakah sudah terdengar jelas suara saya, Bapak Yogi? Belum. Ada Bu, tapi agak kecil. Iya, baik. Ya, mudah-mudahan jaringannya bisa bersahabat, tidak terkendala lagi. Untuk absensi, Bapak Ibu, untuk absensi nanti kita akan berikan di akhir ya, Pak Chandra, Pak Yogi. Absensi akan kita berikan di akhir. Baik, untuk selanjutnya bagi tugas yang akan saya sampaikan yaitu tentang Google Classroom dan Google Form. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf atas keterlambatan dan terkendala saya ikut bergabung. Jika boleh bertanya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jawab respon di chat. Apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan GWFE ini dengan trainer yang lain, atau memang hanya baru pertama kali ini saja? Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah pernah mengikuti pelatihan ini dengan trainer yang lain, atau baru sekarang, baru pertama kali? Baik, siapa lagi boleh Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan atau mungkin baru pertama ya? Yang lainnya, apakah mendengar suara saya atau suara saya apakah sudah jelas? Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sedikitnya tentang Google Classroom dan Google Form. Dan yang tentunya kita akan mengaplikasikan atau menggunakan Google Classroom atau Google Form ini dengan menggunakan akun belajar ID yang sudah kita dapatkan dari sekolah masing-masing. Nah, lalu apa itu kelebihan dari akun belajar ID? Nah, kelebihannya itu diantaranya adalah dengan penyimpanan data di Gmail atau di Google Drive itu tanpa batas. Dan yang kedua itu adalah berbagai fitur yang kita dapatkan lebih canggih. Misalnya ada
Google Chat, Google Classroom, Google Meet, dan yang tentunya Google Drive-nya pun lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah tentang keamanan atau integritas yang lebih aman, atau intinya minimalnya itu security-nya itu data untuk kita itu lebih aman. Nah, saya mungkin pada kesempatan kali ini Pak Yogi tadi sudah menjelaskan tentang pengenalan akun ID, sepintas tentang Gmail dan G Drive. Saya akan lebih fokus ke Google Classroom dan Google Form. Nah, lalu apa itu yang dimaksud dengan Google Classroom? Mohon izin share screen. Mohon izin Bapak Ibu, apakah yang saya tampilkan sudah bisa terlihat? Apa yang saya tampilkan apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Iya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Google Classroom? Google Classroom ini adalah perangkat gadget for education yang tentunya membantu pendidik seperti kita misalnya untuk memudahkan membuat, menilai, dan mengumpulkan tugas, dan memberikan umpan balik dengan fitur penilaian yang terintegritas. Jadi intinya itu kita bisa minimalnya membuat kelas atau bergabung dengan kelas. Intinya seperti itu. Lalu apa fitur utama yang didapatkan dari Google Classroom? Yaitu tentang fitur penilaian, fitur halaman kelas, lalu ada bank komentar, ada juga tentang cek keaslian tugas. Nah, Google Classroom ini, lalu apa manfaatnya atau kelebihannya? Perbedaannya ketika kita membuat Google Classroom menggunakan akun ID. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya menggunakan Google Classroom yang ada pada akun belajar ID saya. Nah, apa kelebihannya atau perbedaannya dengan akun Gmail biasa? Yang pertama, itu adalah adanya video call atau Zoom di Google Classroom secara otomatis. Nah, misalnya ini tugas ini adalah kelas kita ya Bapak Ibu, yang kemarin saya arahkan Bapak Ibu untuk mengikuti atau untuk bergabung. Nah, jika kita menggunakan akun belajar ID, jadi kita bisa langsung membuat tatap muka atau langsung integritas dengan video call. Seperti itu. Nah, lalu apalagi kelebihannya, yaitu tentang anggota atau kapasitas siswa dan guru apabila kita membuat atau bergabung menggunakan akun ID, itu maksimalnya sampai menampung 1.000 akun. Jadi kalau seandainya nih kalau akun pribadi menggunakan Gmail biasa, itu maksimalnya contohnya jumlah gurunya 20 orang dan untuk siswanya adalah 250. Jadi dibatasi. Namun untuk apabila kita menggunakan akun belajar ID sendiri, itu sampai kita bisa menampung 1.000 anggota, baik itu guru ataupun siswa. Seperti itu. Lalu untuk kelebihan selanjutnya, yaitu kita bisa mengekspor nilai. Nah, sebelumnya saya tadi sudah men-sharekan materi sepintas mengenai Google Classroom dan Google Form. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya sebaiknya langsung praktek. Langsung praktek bagaimana cara
langsung praktek bagaimana cara kita membuat kelas misalnya, seperti itu. Yang pertama kali, mohon maaf Bapak Ibu, apakah masih terlihat apa yang saya tampilkan? Suara Bu Fitrinya kejauhan. Screen sharingnya hilang. Bentar. Screen sharingnya hilang. Iya. Mohon maaf, ya suaranya terdengar seperti jauh. Bapak Ibu, bagaimana materi yang saya sudah berikan? Apakah sudah dibaca-baca mengenai Google Classroom dan Google Form? Saya sudah tadi, Bu. Oh iya, Pak Yogi tadi saya titipkan ya, sudah di-share ke grupnya, Pak Chandra? Belum, baru bikin, kemudian mendapatkan apa tadi, link, dikirimnya ke mana maksudnya? Oh bentar, iya, untuk tugasnya bentar. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, izin apakah yang saya tampilkan sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya, baik. Kita akan mencoba misalnya membuat kelas Ibu ya. Jika untuk gabung kepada kelas, diklik yang panah ini, namun kita akan mencoba membuat kelas. Misalnya kelas yang akan kita buat adalah GWFE 1, 2, dan 5. Sudah saja, misalnya seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu mau membuat, misalnya nama kelasnya ada kelas 5 atau kelas 4 atau kelas di FMIK itu sebutan nanti untuk bisa ditambahkan atau bisa diganti. Nah, seperti ini. Apabila kita yang tadi saya sampaikan, diantaranya adalah membuka link itu secara otomatis seperti ini. Nah, ini adalah untuk pemberian tugas untuk anggota. Kapasitasnya itu sampai 1000. Kita boleh menambahkan guru misalnya. Tinggal ketikkan saja alamat email yang tentunya adalah alamat email akun ID. Jika sudah diketikkan, misalnya saya akan ya menambahkan. Nah, ini adalah salah satu teman saya. Misalnya saya klik waktu undang. Nah, jika Bapak Ibu misalnya boleh menambahkan dengan menempelkan akun ID dari teman atau teman guru yang akan ditambahkan. Lalu, selanjutnya kita akan, begini, saya akan share kode kelasnya. Boleh Bapak Ibu bisa langsung gabung ke kelas yang saya buat ini, ya. Nah, coba Bapak Ibu gabung. Nah, ini adalah cara untuk men-share link kelas atau membagikan agar bisa banyak orang yang bergabung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat kelas, membuat tugas dan memajangnya atau memberikannya di kelas. Misalnya seperti ini. Kita klik buat di dalam tugas kelas, lalu klik tugas. Nah, seperti ini tampilan apabila kita akan memberikan tugas. Contohnya, saya akan memberikan tugas yaitu untuk judulnya misalnya adalah UH ulangan harian matematika. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan aplikasi ini sesuai dengan pemanfaatan dari tugas Bapak Ibu dalam keseharian mengajar.
Judulnya misalnya adalah ulangan harian matematika, petunjuknya misalnya itu silahkan kerjakan soal ulangan ini misalnya. Nah, seperti itu. Lalu apa fitur yang di sebelah sini? Ini adalah ditunjukkan untuk tugas kelas yang mana. Nah, ini kan saya tadi membuatnya sudah otomatis langsung di grup GWP yang grup. Lalu untuk siapa ditunjukkan? Nah, ini siswanya sudah mulai bertambah. Apakah untuk semua siswa atau ditunjukkan untuk beberapa orang saja? Itu bebas sesuai dengan penggunaan. Poinnya itu harus diisi, jangan sampai tidak dinilai. Tenggat waktu adalah deadline batas pengumpulan tugas, misalnya tanggal sekarang, waktunya misalnya jam 23. Untuk topiknya belum ada ya, belum ada. Nanti kita bisa ditambahkan. Nah, kebetulan saya pada kesempatan kali ini berhubungan dengan Google Form, jadi saya akan langsung memadukan antara apakah ada kaitannya antara Google Classroom dan Google Form yang lebih manfaat ya, atau fitur yang disediakan dari akun Belajar ID. Nah, misalnya saya akan membuat tugas itu, saya akan membuat tugas ulangan harian matematika ini misalnya dari Google Form yang nanti akan diintegritaskan atau digabungkan dengan Google Classroom seperti ini. Contohnya saya akan menambahkan, nah di sini Bapak Ibu kita bisa menambahkan file penjelasan, misalnya file penjelasan atau materi yang berada di Google Drive kita, atau kita bisa upload file yang ada di komputer kita, atau kita bisa menambahkan link. Jadi kalau seandainya kita contoh membuat atau sudah ada kuis atau formulir yang harus diisi peserta didik, kita bisa ditambahkan di sini. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah untuk menambahkan video dari YouTube. Misalnya kita memberikan materinya sudah ada di Google Drive, lalu ditambahkan dengan penjelasan dari YouTube. Ini bisa dilampirkan di sebelah sini. Nah, kita akan coba memulai membuat Google Formulir. Jadi biar sekalian Bapak Ibu ya, saya menjelaskan Google Classroom dan Google Formulir. Klik Google Formulir. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan kita membuat atau menyajikan berupa soal atau evaluasi yang contohnya kita bikin tryout atau bikin ulangan di Google Formulir yang langsung terintegrasi ke Google Classroom. Misalnya kan yang tadi ya Bu, itu tentang ulangan harian matematika. Nah, karena kita langsung nanti mau diekspor nilai, biasanya kalau secara manual itu maka kita akan memberikan pertanyaan berupa nama atau kelas. Namun kita akan mencoba mengekspor nilai, jadi itu nanti akan otomatis dikerjakan di Google Classroom. Jadi kita langsung saja ke soal. Misalnya soalnya ini seperti ini. Nah, misalnya seperti ini soalnya. Misalnya saya membuat soalnya seperti ini, dan jika ingin menambah soal berikutnya, tinggal ditambahkan dengan mengklik tanda tambah atau tambahkan pertanyaan.
untuk melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Yang kedua misalnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana pengaturan yang selanjutnya? Tentunya kita mengharuskan bahwa soal tersebut adalah wajib diisi. Lalu yang akan kita gunakan juga fitur yang ada di atas. Nah, ini adalah pengaturannya. Tombol kirim ini kita bisa mengirim linknya apabila sekiranya sudah selesai. Dan untuk mengenai yang saya sebutkan tadi bahwa kita akan mencoba mengekspor nilai dengan otomatis kepada Google Classroom yang sudah kita buat, itu kita bisa mengaktifkan batasi ke satu jawaban atau satu tanggapan. Satu akun itu satu kali mengerjakan. Mengumpulkan emailnya juga diaktifkan. Responden dapat mengedit atau lihat itu bisa disesuaikan, misalnya saya tidak. Nah, untuk selanjutnya adalah presentasi. Misalnya kita akan membuat pesan, jadi ketika sudah anak-anak mengerjakan soal kita mendapatkan pesan, misalnya terima kasih sudah menyelesaikan soal tadi, seperti itu. Dan ini adalah berupa apa ya, semacam kuis atau tryout. Kita mengaktifkannya agar nanti bisa otomatis dapat langsung keluar nilainya. Klik, kita bisa simpan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, apabila soal ini berupa kuis, jadi kita langsung bisa menyimpan jawabannya, misalnya kunci jawaban, mengklik misalnya yang ini, lalu untuk poinnya, misalnya karena 2 soal, di 1 soal itu 50, klik simpan dan selesai. Soal yang berikutnya, kita simpan kunci jawaban, misalnya yang ini poinnya pun sama, 50 misalnya, agar nanti 100. Nah, mungkin hanya seperti itu. Lalu ini adalah pratinjau, kita melihat tampilan dari Google Form yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah tema, kita bisa menyesuaikan, misalnya nih untuk headernya atau bingkainya, kita bisa dipilih gambar dengan tema yang sudah tersedia atau mengunggah foto. Nah, seperti itu. Namun mungkin saya akan mencontohkan dengan tema yang sudah ada, misalnya yang ini, diklik lalu disisipkan. Ini hanya mungkin agar tampilan dari formulir kita lebih menarik. Misalnya saya akan mengganti warnanya dengan ini. Lalu teleponnya pun, nah seperti itu. Ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Seperti ini yang sudah disimpan. Ini soalnya misalnya buat nanti kita kasih tugas, langsung kita kembali ke seperti ini. Nah, ini karena otomatis cara kita langsung buat, bisa langsung diklik seperti itu. Ini masih ini adalah file yang saya buat. Nah, masih tadi masih namanya formulir tanpa judul. Untuk yang selanjutnya yaitu kita bisa simpan dulu karena belum muncul ekspor nilai.
kita simpan dulu sebagai draft. Ketika sudah terlihat, nah sudah disimpan, maka akan muncul ini sebagai draft. Lalu kita boleh klik dan lihat tugas. Nah, jika sudah dilihat, maka ini akan otomatis. Ini adalah keunggulan dari penggunaan akun Belajar ID yang berbeda dengan akun Gmail biasa. Jadi di sini kita bisa langsung mengekspor nilai. Jadi kan biasanya begini ya Bapak Ibu, jika sudah biasa memberikan soal atau memberikan evaluasi kepada anak didik menggunakan Google Form, itu kita nilainya itu jadi dari responden terlihat nilai, nanti kita diatur di satu-satu di input manual. Namun kali ini karena kita menggunakan aplikasi atau fitur import nilai yang secara otomatis, jadi kita tinggal klik saja ini, aktifkan pengimportan nilai. Jadi saya tadi tidak menuliskan atau tidak menanyakan tentang namanya siapa atau kelasnya berapa, itu bisa langsung otomatis dari akun Google Classroom yang gabung di Google Classroom tersebut. Seperti itu. Lalu saya mungkin klik tugaskan, maka tugas itu akan muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu, untuk anggota alhamdulillah sudah bertambah. Nah, salah satu kelebihan dari akun ID ini yaitu adalah dengan bisa menambahkan atau mengundang wali. Wali itu adalah orang tua siswa dan mereka bisa memantau tugas apakah anaknya sudah mengerjakan atau tidak, lalu bisa melihat apakah nilainya berapa, seperti itu. Lalu kenapa sebagian ini tidak ada Bapak Teguh Hidayat, Bapak Jamroni, tidak ada fitur untuk mengundang wali. Nah, cara untuk mengundang wali adalah dengan mengetikkan nama atau email akun ID yang tentunya orang tuanya itu yang memiliki akun email ID akun Belajar ID gitu. Tinggal ditambahkan di sini misalnya, lalu klik tunda seperti itu. Nah, ini kan ada ya Bapak Ibu yang tidak bisa tidak ada fitur undang walinya, berarti Bapak Teguh Hidayat ini sama Pak Jamron ini gabung ke dalam Google Classroom itu tidak menggunakan akun ID. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya nilai akan muncul di sini. Oke Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan Google Classroom langsung mencoba tugas yang sudah barusan saya buat. Nah, yang ini ulangan harian matematika misalnya. Itu Bapak Ibu ya, bagaimana suaranya kekecilan. Aduh, saya dari tadi bisa ternyata suaranya kekecilan. Bapak Ibu bagaimana, apakah suara saya sudah masuknya menggunakan akun Belajar ID? Iya betul Bapak Teguh Hidayat, bukan akun Gmail biasa. Kita memanfaatkan akun Belajar ID. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Halo, Bapak Ibu. Sudah Bu, terdengar jelas. Ya, lalu bagaimana, apakah yang saya tampilkan atau yang saya ceritakan sudah dapat dimengerti Bapak Ibu? Ini jadi fokus pada saya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mengerti? Nah, ini sudah ada mulai yang menyerahkan tugas atau mengisi. Nah, kita bisa lihat. Nilainya langsung keluar otomatis 100 ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak capek-capek menginput manual nilai yang dari Google Form, yang Google Form kita input manual, ditampilkan atau diberikan komentar di Google Classroom. Seperti itu ya Bapak Ibu, sekilasnya tentang Google Form dan Google Classroom. Mungkin
barunya kita jadi tahu. Nah, sudah bertambah. Terima kasih yang sudah merespon. Jadi ilmu barunya itu bagaimana kita mengaktifkan atau menggunakan fasilitas import nilai. Jadi saya memanfaatkan langsung dari Google Form dan Google Classroom. Saya ini menggunakan itu, Pak, menggunakan mic, sebenarnya menggunakan earphone dan mic. Cara masuk akunnya bagaimana? Nah, saya sudah memberikan materi seperti ini, Bapak Ibu, cara masuk ke akun Belajar ID. Nah, di sini kita bisa menambahkan akun lainnya. Kalau seandainya Bapak Ibu, akun yang diaktifkan adalah akun Gmail biasa, kita bisa tambahkan akun lainnya. Lalu, kita masuk dengan akun Belajar ID yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari sekolah. Klik berikutnya, sudah langsung bisa ya Bapak Ibu, itu sangat mudah sekali. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu, untuk tugasnya, saya menugaskan Bapak Ibu cukup membuat kelas, nama kelasnya itu nama kelas Bapak Ibu sendiri, ya. Contohnya, nama kelasnya adalah Taufik Andi Susanto grup 5 misalnya, atau grup 1 misalnya, atau grup 2. Nah, sesudah membuat kelas, Bapak Ibu bisa menambahkan anggota, gurunya tambahkan trainernya masing-masing. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang kebetulan grup 1, nah Bapak Ibu buat classroom 1, classroomnya nama Bapak Ibu, lalu tambahkan saya sebagai gurunya. Lalu untuk anggotanya itu bisa dengan teman-teman yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba setelah saya memaparkan atau memberikan informasi sedikitnya tentang Google Classroom atau Google Form ini, Bapak Ibu cukup membuat satu buah Google Classroom di mana tambahkan saya sebagai gurunya atau tambahkan trainernya sebagai gurunya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu adalah grup 2, boleh menambahkan Pak Chandra. Email Ibu Fitriani, trainernya belum tahu. Oh iya, ini adalah Pak Yogi. Pak Chandra apakah masih ada? Pak Yogi dan Pak Chandra apakah bisa mendengarkan saya? Bagaimana? Ya, terdengar Bu. Iya, Bapak mohon untuk memberikan alamat akun belajarnya di chat. Jadi biar para peserta atau sahabat yang lainnya mengetahui akun kita. Jadi untuk nanti mereka membuat Google Classroom dan menambahkan trainernya sebagai guru di kelasnya. Seperti itu ya Bu ya, Bapak ya. Itu Pak Chandra sudah mulai. Nah, sudah ya, yang Pak Chandra sudah ada, Pak Yogi sudah ada, dan yang Pak Siti sudah ada. Mungkin hanya itu saja ya Pak, Bu. Materi yang saya sampaikan itu sebelumnya sudah saya kirimkan tadi pagi untuk Bapak Ibu baca-baca, dan yang saya tadi melihat di grup katanya ada yang sudah praktek, alhamdulillah, bahkan ada yang sudah mengerjakan tugas di Google Classroom kita. Silahkan Bapak Ibu, dan terima kasih untuk antusiasnya, terus semangat untuk mengerjakan beberapa tugas pelatihan yang sedang kita jalankan. Tetap semangat. Untuk yang selanjutnya mungkin Pak Yogi tadi sudah ya, Pak Yogi, saya tadi telat ini maksudnya. Iya.
Iya, Pak Yogi sudah. Tinggal Pak Chandra Pak mungkin. Chandra. Ya, silakan Pak Chandra. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk tugas atau bukan tugas ya, atau kita bisa mencoba membuat yang dari saya adalah Google Classroom dengan menambahkan trainernya seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada yang perlu ditambahkan, jika ada yang perlu ditanyakan, boleh kita terbuka ya Pak Yogi, Pak Chandra, untuk kepada para sahabat semuanya, boleh bertanya di grup mengenai tugas, kita berdiskusi, boleh bertanya secara personal, secara pribadi, seperti itu. Mangga Pak Chandra, untuk yang selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Fitriani dan Pak Yogi. Halo, Pak, iya Bapak Ya Pak, mangga. silakan. Sama-sama, silakan. ya. Terima kasih Pak Yogi dan Fitriani, kepada Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau tadi Bapak Ibu belajar mengenai Classroom, Google Form, dan bagaimana manfaat Google Belajar ID. Nah, hari ini saya akan berbagi menggunakan slide, Google Slide. Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Belum. Pak, ini belum terlihat sama sekali. Ya, slide. Jadi caranya yang pertama, sebelum membuat slide, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa. Yang pertama, Baru proses Pak, ini muter, belum ada gambarnya. Belum ada gambarnya, Pak. iya ya. Belum ada Pak tampilannya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya ini delete. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Belum ya? Belum lagi, Pak. Oh, mohon bersabar Bapak Ibu karena jaringan wifi-nya. Bapak kena kendala ya itunya. Iya Bu. Nah, sudah Pak. Ya, silakan. Wifi-nya.
Halo? Ya Pak, bagaimana ini? Kendala jaringan, Bu? Belum keluar, Pak. Bisa dibantu untuk trainer yang lain, Bu. Ini masih belum keluar, Pak. Belum ada gambarnya ya. Iya, tidak ada gambar, Iya. tidak ada suara. Gambar, tidak ada suara. Halo, Bu Fitri, sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Halo, Sudah Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Sudah. Terlihat. Iya, iya. Sudah ada. Ya. Nah, Ya. tidak ada ya. Ya, nah, kurang lebih seperti ini. Ini tampilan dari Google Slide. Google Slide itu kalau di Microsoft sama dengan PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sering terbiasa menggunakan PowerPoint, di Google ada yang namanya Google Slide. Google Slide ini digunakan untuk share screen seperti ini, artinya bisa kita save filenya dengan Microsoft PowerPoint yang tadi sudah disampaikan. Jadi bisa dirubah ke PowerPoint maupun Google Slide seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, Bapak Ibu masuk menggunakan akun Belajar IT. Nah, setelah masuk nanti tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu pilih yang sebelah sini. Nah, muncul menu seperti ini. Pilih slide. Kalau di sini. Kemudian setelah itu muncul akun yang akan digunakan untuk slide. Nah, seperti ini, pilih yang nah, setelah itu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama pilih slide baru di sini. Ya, pilih slide baru, presentase seperti itu. Ya, contoh misalkan yang ini saya buat yang baru nih. Nah, seperti itu. Kenapa lelet ya Bapak Ibu jaringannya? Sebenarnya Bapak Ibu sudah terbiasa mungkin menggunakan PowerPoint, tidak jauh beda dengan istilah PowerPoint. Ya, kalau slide ini ada keluaran daripada Google. Sementara untuk PowerPoint itu Microsoft. Nah, di sini menu-menunya saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ini file, kemudian kalau mau kita bikin buat yang baru, maka kita buat baru. Sementara untuk yang kedua, buka. Ini membuka file yang sudah tersimpan. Untuk import slide artinya menambahkan atau copy slide yang sudah ada, Bapak Ibu. Dan sementara untuk membuat salinan, artinya kita salin sudah buat yang kita buat tadi, baik secara suruh maupun saya pilih. Kemudian untuk download, berarti Bapak Ibu tinggal download saja versi yang mana yang mau dipilih. Seperti itu yang ada pada file. Kemudian edit ini sama seperti tampilan PowerPoint. Seperti itu. Baik salin, tempel, foto dan sebagainya.
Tampilannya pun tampilan ini bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Jadi untuk membuat slide seperti itu. Seperti itu. Nah, setelah tadi saya buat seperti ini. Ya, nah, jadi saya buat seperti ini Bapak Ibu. Nanti Google for Education, kemudian kerjasama dengan Kemendikbudristek dan Depok. Ini merupakan atau sengaja saya buat seperti ini, artinya Bapak Ibu nanti praktek membuat slide yang ada pada Google Belajar Bapak Ibu. Mungkin sudah terbiasa membuat slide. Ya, bisa saya tidak banyak menjelaskan, hanya beberapa menit saja. Silakan nanti Bapak Ibu praktek sendiri. Kemudian tadi sudah dikirimkan link daripada halo. Link yang tadi sudah dikirimkan biodata trainernya, maka Bapak Ibu tinggal belajar praktek di rumah atau praktek sendiri. Nanti slide-nya ini kita kirim ke trainernya, misalkan bagikan di sini, kirim ke trainer masing-masing. Ini mengenai Google Slide. Sebenarnya tata letaknya bisa kita atur. Temaknya juga kita bisa atur, transisinya kita juga bisa atur, header dan sebagainya. Mungkin sudah terbiasa Bapak Ibu. Tinggal saya hanya sekedar berbagi, sharing saja, tidak berarti menggurui Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, ini mengenai Google Slide. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Gimana Bapak Ibu? Halo? Masih terdengar suara saya? Baik Bapak Ibu, apakah masih terdengar suara Pak Chandra? Kalau ke saya ini Pak Chandra suaranya kecil, sama apa ya, semacam ada angin gitu, jadi kurang jelas. Seperti itu. Oh gitu ya Bu? Lalu untuk tugasnya nih atau apa ya, bukan tugas tapi mereka harus mencoba membuat apa, boleh dicontohkan gitu. Ya tuh kata yang lain katanya dengar tapi putus-putus, jadi suaranya tenggelam seperti itu. Tenggelam ya? Boleh Pak Chandra apa untuk tugasnya itu bagaimana? Tugasnya berarti gini Bu, masih terlihat Bu tampilannya Bu? Masih Pak. Iya. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih terlihat? Apakah ke Bapak Ibu suaranya jelas? Kalau tampilannya masih ada Pak. Tampilannya masih ada. Nah, nanti Bapak Ibu membuat seperti ini atau membuat bisa kreasi Bapak Ibu. Kan sudah terbiasa membuat slide seperti ini atau slide yang Bapak Ibu kreasi Bapak Ibu itu. Kalau slide ini sudah terbiasa mungkin Bapak Ibu ya, karena sering menggunakan PowerPoint.
Coba deh Pak contohkan cara membuatnya bisa seperti itu, seperti apa. Jadi mereka melihat Bapak praktek langsung membuat kreasi perkenalan atau apa ya itu katalog mungkin seperti Oh, itu. Bu. Iya, ya. Ya, coba Pak dipraktekkan cara membuatnya bisa seperti itu bagaimana begitu Pak? Pertama, Mm-mm. ini. Nah, Bapak Ibu, biasa kopi yang atas ini tempel ke bagian bawah. Nah, di sini. Ya. Setelah itu kan sudah terkopi nih rule for education-nya. Ya, Bu Fitri jelas masih? Ada apa jelas silakan. Kemudian yang ini juga di copy karena nanti akan saya share ini. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi ke slide berikutnya. Nah, Pak, kalau boleh usul, Bapak share linknya itu sekarang di Google Chat. Jadi sahabat semuanya yang lain bisa langsung mengerjakan atau mencoba membuat. Ya, silakan Pak. Ya, ya. Baik, yang kirimkan. Aduh, saya lihat. Bagaimana Pak? Sudah mencoba di share atau sedang apa ini? Lagi oh ini Bu nanti jaringannya lelet Bu.
itu sudah mulai muncul, itu mungkin karena terlalu berat ya Pak, itu sudah mulai muncul. Pak Chandra, Halo, Pak Chandra, apakah masih ada? mungkin salah satunya di off-kan saja dulu. Jika menggunakan handphone dan laptop, yang di handphone di off-kan dulu. Ini mungkin karena terlalu berat kali ya Pak, yang di screen atau jaringannya. Baik Pak Chandra, apakah masih ada? Pak Yogi, apakah masih ada? Ibu Bapak yang lainnya apakah bisa mendengar suara saya? Masih Bu. Pak Chandra, iya. Masih iya. Bagaimana Pak Acep? Pak Acep, iya. Pak Chandra bagaimana itu? Sudah bisa? Pak Chandra, apakah masih ada? Halo, Bu. Ya, Ya. maaf Bu, jaringannya kurang bersahabat ini. Iya, iya. Boleh Pak Yogi bantu ganti apa itu? Apa? Jadi yang settingnya Pak Yogi. Nah, Pak Yogi, Pak Chandra yang menjelaskan. Pak Aceh bagaimana? Bisa, Ada bisa. yang... Cuma Ya. aksesnya Bu. Oh, aksesnya diganti dulu Pak. Itu jadi bisa diedit materinya. Pak Aceh mengangkat tangan. Bagaimana Pak Aceh? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak Chandra, Pak Yogi, apakah masih ada? Bapak Ya, Ibu semuanya apakah mendengar suara saya? Kurang jelas, Bu. Halo, Pak Chandra, apakah masih ada Pak Chandra? Halo, masih Bu. Halo. Ya, bagaimana? Masih bisa itu ditampilkan layarnya? Nanti Bu. Pak Yogi, apakah masih ada Pak Yogi? Pak Yogi, apakah masih ada? Bapak Ibu, ini suara saya Masih Bu, jelas masih. Masih, iya. Suara saya apakah sudah jelas atau masih
Masih apa terdengar jauh? Jelas Bu, jelas. Jelas, ya terima kasih. Saya akan baik. Terima kasih. Saya akan coba itu ya Pak Chandra, saya bantu share screen materi yang dari Pak Chandra. Nah, ini apakah Bapak Ibu mohon izin? Apakah sudah terlihat apa yang saya bagikan? Sudah. Nah, ini ya Pak Chandra, ini ya mohon izin ya Pak Chandra, saya bantu membagikan kepada peserta lainnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tidak disangka-sangka pertemuan yang sebenarnya sangat kita semua nanti saya sangat menjadi suatu kehormatan bagi saya bisa bersama dengan Bapak Ibu. Namun ya apalah daya, hukum alam mengenai segala jaringan. Ada beberapa teman kita yang terlempar. Lalu ketika kita menyampaikan penjelasan suaranya tidak jelas, suaranya putus-putus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut, nah nanti Pak Chandra dan Pelvi mungkin akan mengirimkan materi yang kita sampaikan saat ini. Kalau saya sendiri, alhamdulillah sudah saya kirimkan, mungkin Pak Chandra nanti bisa mengirimkannya kepada grup 1, grup 2, dan grup 5. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya hanya menegaskan mengenai materi yang dari Pak Chandra. Pak Chandra nanti ini bisa diganti ya. Jadi ketika men-share linknya itu dengan bisa diedit oleh sahabat kita semuanya. Nah ini adalah salah satu kita contoh mengaktifkan atau menggunakan fitur yang ada di akun Belajar ID ini, diantaranya adalah Google Slide. Seperti itu ya Pak Chandra. Nah minimalnya, jadi kalau seandainya apa sih itu Google Slide? Tidak jauh beda dengan PowerPoint Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan mempresentasikan sesuatu, minimalnya contoh kecilnya itu adalah materi yang saya kirimkan itu menggunakan Google Slide seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini, Pak Chandra meminta kita untuk membuat katalog atau perkenalan ya Pak Chandra. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, caranya itu bisa kita dengan menambahkan file, misalnya diklik yang baru, lalu klik presentasi. Seperti itu. Nah, ini mungkin caranya seperti ini ya Pak Chandra, izin. Nah, di sini kita bisa mengatur bagaimana nih cara menambahkan foto hasilnya seperti ini. Atau kita menambahkan logo dari Google Workspace for Education ini, lalu kita menambahkan logo Tusburi Handayani dan logo Repo misalnya. Nanti kita bisa menuliskan trainernya. Lalu kita menambahkan foto kita misalnya, di bawahnya kita tambahkan deh nama kita. Seperti itu, bukan Pak Chandra? Mohon maaf, tugasnya apakah seperti itu? Membuat ini, contohnya seperti itu, menambahkan akun Belajar ID sama nomor WA. Iya betul Bu. Ya? Iya benar. Iya, mangga Pak Chandra jelaskan lebih detailnya. Mangga itu sudah terdengar jelas suaranya. Silakan Pak Chandra, boleh dilanjutkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kendala jaringan. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah slide atau slide yang tampil di layar ini, ya kita terlebih dahulu membuatnya dengan awal tadi dengan cara masuk dulu ke akun Google. Setelah itu kita pilih ada dua cara. Yang pertama tadi masuk ke akun Google terlebih dahulu. Setelah kita masuk, kemudian kita pilih slide. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
cara untuk membuatnya, yang pertama kita buka drive kita, drive akun belajar kita. Setelah itu di drive ada tanda plus. Nah, kemudian di tanda plus kita pilih. Nah, di situ bisa ya benar Bu. Google App tuh kita pilih. Kemudian kita pilih slide. Ya, ya seperti itu. Misalnya kita buka seperti itu. Ya, ini yang saya jaringannya pun sama masih telat. Nah, ini adalah tampilan Google Slide. Tampilan awal Google Slide itu nanti Bapak Ibu nanti tampilannya seperti itu. Setelah itu nanti kalau ingin kita buat yang istilahnya awal, yang kosong kita pilih yang tanda plus itu. Iya, betul. Ya, contohnya seperti ini ya Pak ya? Ya, Bapak Ibu nanti contohnya seperti itu. Nah, nanti akan muncul klik tanda tambahkan judul, boleh juga seperti itu. Atau kita slide-nya kita mau pilih yang mana nih, apa 2 kolom atau 1 kolom. Nanti ada di jadi yang ini ya Pak, kalau tampilan ya Pak? Kalau tampilan, ya nanti di tampilan ada apa, yang mana Pak ini? Ya, ada yang mana nih Pak? sisipkan itu menambahkan betul. gambar nanti seperti itu Bapak. Contohnya kita tambahkan foto begitu ya Pak? Betul, nanti ditambahkan di gambar nanti. Nah, bisa di drive. Pak, nanti kan mungkin yang lain bertanya itu bagaimana cara menambahkan apa itu tadi logo Google atau logo apa Revo, gimana nih Pak ya? Ya, bisa telusuri dari internet, ya, telusuri, kemudian logo for education atau Revo dulu boleh seperti itu. Ya, tidak ada ternyata apa? Reformasi, ya Revo coba. Double F. Iya betul Bu. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya harus sering terbelajar mandiri Bapak Ibu, karena bisa itu karena terbiasa. Kalau kita ingin bisa, maka terbiasa kita gunakan atau kita manfaatkan seperti itu. Ya, boleh itu yang itu Bu kita pakai. Iya, bisa diklik. Kemudian kita download, kita tempelkan atau kita sisipkan di format yang tadi. Mana ya ini? Boleh. Betul. Bentar. Klik kanan bisa. Klik kanan. Enggak ada Pak. Save as boleh. Ya, save juga kita boleh seperti itu. Atau kita klik 2 kali mungkin. Klik 2 kali buka dulu. Nah, nanti akan membuat gambar. Iya, betul seperti itu, Bu. Nanti kita bisa memilih gambar yang disesuaikan. Seperti itu mungkin ya, Pak ya? Betul, betul. Nah, mungkin itu contohnya itu kita membuat yang mana yang tadi Bapak tuh ini ya. Kita membuat seperti ini. Begitu ya, Pak? Begitu bukan, Pak? Iya, yang itu. Iya, jadi sahabat semuanya boleh mencoba sekreatif mungkin. Namun untuk ketentuan ini logo harus Pak, harus digunakan. Halo? Iya, halo. Iya, halo. Kalau logo ini menjadi ketentuan harus digunakan gitu. Betul ya, betul. Gunakan saja. Atau gimana Pak Yogi enaknya nih? Ya, kita pakai Pak. Pakai aja ya. Sebagai nanti kita kan kerjasama dengan Revo begitu, Google dan Kemenristek. Jadi kita pakai Google for Education, Workspace for Education, Tuturi Handayani dan logo Revo-nya kita pakai Bapak Ibu. Nah, coba deh saya coba ya praktek. Iya. Ini waktu tinggal durasi apa ya? Kita sampai jam 15 ya? Iya, betul. Iya. Mungkin hanya itu saja ya Bapak Ibu, terlebihnya. Lalu bagaimana cara menambahkan foto misalnya nih? Kalau kita mau nulis apa-apa, contohnya kita nulis
nomor telepon di bawah atau akun ya. Tadi kita harus menyantumkan akun belajar ID. Nah, boleh seperti ini langsung kita tulis tanya. Nah, seperti itu tidak jauh kalau kita mengaturnya. Untuk menambahkan foto, apabila foto tersebut sudah ada di komputer, ini panggilnya ya Pak ya? Iya, betul. Bisa diklik, Upload. langsung otomatis masuk ke dalam data yang ada di komputer kita, bisa ditambahkan. Simple ya Pak, sederhana saja. Iya, sebenarnya. Iya, sebenarnya Bapak Ibu mungkin itu Mungkin sudah terbiasa Bapak Ibu ini. Iya, sudah terbiasa. Nah, ini bisa kita pilih foto yang mana misalnya gitu. Mungkin hanya itu saja ya. Ya, Pak. mungkin itu saja Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, apakah sudah mengerti atau sudah dapat memahami apa yang kita sampaikan? Bapak Ibu mau tanya, ya silahkan Pak Teguh. Apakah Pak Yogi, Pak Chandra, ini ada sahabat kita bertanya, ya silahkan. Apakah penilaian akurat pada Google Form hanya tertuju pada pilihan ganda atau bisa esai? Oh, jadi ini tadi ya. Apakah penilaian akurat pada Google Form? Google Form di Google Form ya, tidak, itu ya, Pak, di multiple choice Bu. Di Google kalau pakai esai itu harus dibuat jawabannya. Jawabannya manual. Jawabannya atau paling tidak kita buat jawaban. Jadi sebenarnya banyak multiple choice, jawaban singkat, kemudian pilihan ganda. Multiple choice itu pilihan ganda ya? Iya. Multiple choice, jawaban singkat, dan esai. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, apa ini? Apakah slide bisa mengupload file dari PPT yang pernah dibuat? Bisa Pak. Bisa. Kita import dulu ke Google Drive. Baru di sana kita bisa dibuka sebagai Google Slide nantinya. Betul. Jadi otomatis nanti yang dari PowerPoint kalau kita save as atau kita buka kemudian kita save, dirubah sendiri menjadi Google Slide, Pak. Betul. Untuk tugas yang seperti Pak Chandra, ya Bu, akan import logonya, sisipkan nama Ibu juga, nama peserta. Kalau slide-nya itu tidak usah persis sama dengan contoh yang Pak Chandra. Iya, betul. Kita bisa kreatif, mungkin lebih menarik, itu lebih bagus. Namun untuk logo-logonya itu tetap harus ditampilkan, dan nama Bapak Ibu ditampilkan, nama trainernya juga ditampilkan, sama nomor WA sama akun ID, begitu ya Pak ya? Betul, seperti itu Bu. Ini Bu, mohon izin Bu Fitri, Pak Yogi, dan Bapak Ibu semua. Iya. Saya pakai jaringan internet di sekolah. Kemudian sekolahnya ini udah pada pulang semua nih, tinggal sendiri penjaga sekolah. Pak Chandra, mohon maaf ada yang bertanya tugasnya dikirim kemana katanya yang Pak Chandra? Tugasnya mungkin dikirim ke trainer masing-masing yang tadi di chat, di akun yang di chat tadi. Oh, jadi di WA ya, di grup WA ya? Di grup WA boleh seperti itu. Oh, baik. Simpel saja Bu. Ya, simpel saja. Ya, tidak memberatkan Bapak Ibu ya. Tidak memberatkan Bapak Ibu. Betul. Kita sama-sama belajar di sini. Iya, betul. Ya, mungkin tidak di classroom aja, tidak usah ya Pak. Boleh di classroom juga. Boleh di classroom. Kalau di classroom kan banyak kan, lebih baik personal saja. Bersama itu. Boleh. Tapi nanti ya boleh seperti itu. Ya, benar ya Pak Yogi ya? Ya. Saya live duluan Bapak Ibu, mohon maaf nih. Ya, mangga Bapak. Iya. Assalamualaikum. Gimana, Pak
Kak Chandra, harusnya kita foto dulu nih aktif Iya, videonya. boleh kita aktifkan dulu. Ya, Anggap Bapak Ibu semuanya diaktifkan dulu videonya. boleh Bapak Ibu mengaktifkan video. Link absen nanti dikirim di Ya, ejek link atau grup. absen. Pak Yogi aktifkan kameranya. Link absen akan saya kirimkan di sini, tidak di grup. Mohon Bapak Ibu tidak men-share link absen ke grupnya masing-masing, karena saya ingin yang gimana ya Pak Yogi? Iya. Apakah Di boleh grup aja. di-share ke grup? Gitu? Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Nanti share ini juga nggak apa-apa di sini, Bu. Biar yang ikut bisa ikut. Yang di sini biar tahu. Ya, silakan Bapak Ibu mengambil gambar sebanyak mungkin. Nanti boleh dikirimkan ke grup masing-masing. Ini. Ayo Bu, silakan. Nih sudah. Ya. Sudah belum? Dihitung Bu. Sudah cukup ya Pak? Apakah semuanya sudah mengambil gambar? Ya. Iya. Sudah cukup Pak Yogi? Sudah ya. Mangga. Pak Silakan. Yogi gimana Pak Yogi? Sudah Pak. Iya. Sudah enggak ini? Ya, untuk meeting hari ini nanti di-share di grup. Ini tuh ada lebih dari 10 Bu, tapi yang keluar cuma ada 6 di saya tuh. Gimana keluarnya ya? Kalau boleh tahu ini peserta kebanyakan, boleh Bapak Ibu semuanya komentar di kolom chat. Bapak Ibu ini ada dari grup mana gitu. Jadi biar kita tahu ini yang hadir bukan. Jadi di grup saya, grup Pak Yogi, apa grup Pak Chandra gitu ya Pak Yogi ya? Mangga. Ini yang hadir. Mungkin di absen nanti akan kelihatan Bu. Oh iya. Trainernya. Sudah Pak Yogi, semua sudah tersampaikan. Itu mengenai tugas di classroom bersama, apakah sudah dijelaskan? Untuk di grup bersama apa Ibu yang di Google Classroom untuk ujiannya sudah pada dikerjakan Ibu Bapak? Jika sudah di mark biar sudah. Belum katanya. Silakan Bapak Ibu yang di Google Classroom bersama itu apakah belum katanya ya. Jadi ini Bu, untuk nanti kita kan ada uji kom ya terakhir. Itu yang di Google Classroom per unitnya itu ada materi, terus bawahnya itu ada ujian. Nah, soal-soal ujian itu nanti dikerjakan. Itu sebagai latihan Ibu Bapak, di mana pemahaman sampai mana. Jika nilainya lebih dari 80,
Udah, Ibu sudah termasuk paham. Itu ada terakhir, kalau di unit 1 itu terakhirnya tuh ada latihan soal. Nah itu setiap unit ada latihan soal dan Ibu Bapak tolong dikerjakan. Ya. Sebenarnya Mungkin itu Bu Fitri ya. Iya, untuk tugasnya itu hanya cerita itu hanya membaca ya Pak ya. Hanya membaca dan di setiap Pak Yogi boleh langsung di share screen sambil ditunjukkan tugasnya apa saja nih yang peserta. Yang peserta. Yang di Google Classroom bersama biar maksudnya paham latihan yang mana, lalu uji komnya itu yang mana nanti gitu. Mana? Oh keluar. Ada Bu? Belum Pak. Oke. Waiting. Oke. Di sini Bu, untuk unit 1 jika sudah semua dibaca kan nanti diminta untuk klik selesai gitu, tanda ada di bawah. Terus setelah selesai itu dibaca baru ke latihan soal. Nah, latihan soal ini silakan Ibu baca dan kerjakan sebagai dimana tolak ukur tentang pemahaman Ibu Bapak materi yang tadi baca kemarin ataupun sebelumnya. Nah, nanti ada di unit 2 juga sama, harus membaca materi, baru nanti di endingnya ada latihan soal. Di sini itu ada 3 unit pembelajaran dan yang keempatnya itu adalah uji kom. Itu Ibu Bapak. Jadi uji kom itu di mana materinya harus jawabannya bukan materi, jawabannya itu harus 80. Dan kesempatannya kemarin terakhir itu di angka 80, di angka nilai 80 ke atas. Untuk remedi tidaknya, nah ini kami belum dapat info, tapi nanti kita juga sedang mengusahakan jika nilainya di bawah 80 perlu remedi apa tidak gitu. Ya Bu ya, Bu Fitri. Iya betul Pak. Jadi mungkin untuk secara aman Bapak Ibu silahkan isi dengan betul-betul ya Pak ya. Karena kita sarankan nilai dari latihan soal per unit itu minimalnya agar kita aman saja nih Bu. Minimalnya itu harus 80. Minimalnya harus 80. Lalu apakah jika terjadi kurang dari 80, apakah bisa diulangi atau tidak? Nanti kita akan usahakan ya Pak ya. Nanti kita akan usahakan tanyakan apakah benar bisa menggunakan akun yang lain, mengikuti ulangan lagi seperti itu atau bagaimana. Silakan Bapak Ibu absensi untuk pertemuan kali ini sudah saya share di chat. Pak Yogi nanti apakah kita akan share juga nih ke grup WA, jadi yang tidak ikut meet bisa ngisi gitu. Di sana bagaimana, ada Bu? Ya ini link absen, apakah kita akan share ke grup juga atau cukup hanya Bapak Ibu yang hadir sampai sesi akhir? Kasihan yang setengah tadi mungkin kena jaringan. Iya boleh, karena di sana ada pilihan pilihan hadir sepenuhnya, pilihan hadir sebagian atau tidak hadir, atau berusaha hadir tapi
terkendala jaringan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Seperti itu ya Pak Yogi ya. Ya Bu, sudah tersampaikan semua. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum sesi ini berakhir? Untuk absensi ada nilainya nggak Bu? Ada Bu. Ada Ada Bu. nilainya. Mau tanya Bu, Bu Desi. untuk tugasnya itu yang di Google Classroom itu benar di share apa ya Bu kemarin? Saya buka ini, benar. Bapak Rudi Permana ini semuanya ya Bu ya? Mohon maaf Ibu, saya tidak mendengar jelas. Pak Yogi bisa menjawab? Kan saya kemarin dapat Google Classroom-nya dari linknya Ibu, itu tapi di situ ada beberapa pengajar, bukan saya punya Ibu Fitri ya. Iya, betul. Nah, di situ apakah sama semua kelasnya masuk satu itu, apa ada kelas yang lain? Oh iya, begini Ibu, jadi untuk Classroom kita sengaja serempak menggunakan Classroom bersama. Ibu, kenapa itu ada yang bertanya kepada saya, apakah itu betul Classroom kita atau bukan? Iya betul Ibu. Jadi Classroom-nya kita bersama ya Pak Yogi. Jadi trainer tim 1 Jabar ini menggunakan satu Classroom, di mana tugasnya sama nih Bapak Ibu, tugasnya sama dengan peserta yang lain, cuman mungkin untuk teknisinya itu berbeda karena waktunya fleksibel dan disesuaikan dengan trainernya. Nah, contohnya ya seperti saya ini, jadi saya berkolaborasi dengan grup 2 dan grup 5 Pak Yogi, ya begitu ya Pak Yogi ya? Ya. Ya, untuk tugasnya itu sama. Jadi itu betul-betul Classroom kita. Bapak Ibu silahkan untuk mengerjakan tugas. Saya senang sekali sebetulnya karena antusias dari peserta itu sangat tinggi sekali. Ada ketika saya mengarahkan untuk masuk atau gabung di Classroom, ada yang sudah ada yang sudah mengerjakan tugas. Padahal saya belum menjelaskan atau belum menginstruksikan. Silakan Bapak Ibu cukup hanya membaca sesuai petunjuknya. Kalau jika sudah, klik down. Tandai kalau itu sudah dibaca, lalu berikan komentar apa saja pengetahuan baru yang Bapak Ibu temukan setelah Bapak Ibu membaca dari materi tersebut. Seperti itu ya. Mohon share ulang link absen boleh? Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Selesai Bu, udah? Iya, mungkin. Kasihan teman-teman mungkin dari tadi. Ada tambah lagi Bu? Boleh tanya Ibu, Bapak? Silakan. Iya, mau tanya untuk tugasnya itu nanti ada batas waktunya atau tidak? Untuk tugas mungkin untuk kita kan sampai tanggal 29 ya Bu ya? Betul. Ya. Mungkin tanggal 29 bisa dikumpulkan terakhir karena 29 pun mungkin uji kom akan keluar. Soal-soal uji kom akan keluar. Baik, terima kasih. Mangga, sama-sama Manis. Ya mungkin dicukupkan sekian mungkin Bapak Ibu. Sudah cukup karena mungkin tadi dari jam 1. Tidak maaf. Waktu Ya. jalan cepat ya Pak ya. Betul. Silakan untuk Bu Fitri menutup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami sangat mengerti betul dengan kesibukan Bapak Ibu guru hebat semuanya, karena melihat dari riwayat pendaftaran itu Pak Yogi, kita sangat antusias sekali. Dari peserta itu ada yang kepala sekolah, ada yang dari luar Jawa Barat. Itu menjadi suatu kehormatan bagi kita semua ya Pak Yogi ya. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi
kita bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya, yang tentunya apabila mengenai pembelajaran Google Workspace for Education ini, Bapak Ibu sudah terbiasa, atau mungkin saja Bapak Ibu sudah dalam keseharian mengajar sudah menggunakan fitur-fitur atau aplikasi yang sudah tersedia di Google atau dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya, atas ketersediaan Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan virtual kita. Untuk pertemuan yang selanjutnya, nanti kita akan diskusikan kembali ya Pak Yogi, karena mungkin saya tetap akan melakukan kolaborasi dengan trainer yang lain. Jadi Bapak Ibu tetap stay, tetap bertahan di grupnya masing-masing. Pertahankan pelatihan ini, mudah-mudahan ini memberikan manfaat besar untuk keseharian kita, membantu tugas kita dalam proses belajar mengajar. Itu. Tidak terasa waktu sudah cepat berlalu. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala yang tidak membuat kenyamanan Bapak Ibu semuanya. Kita terkendala jaringan, suara putus-putus, suara tidak jelas, itu di luar dari harapan kita semua ya Pak Yogi. Sangat menyayangkan sekali pertemuan ini banyak terkendala dengan teknisi dan jaringan. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Silakan Pak Yogi, ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup. Terima kasih terakhir dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hebat semua telah meluangkan waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan bisa. Mungkin kurang snack aja Bu, tidak ada Pak, tidak ada snack. Bapak silakan snacknya dari rumah masing-masing.